Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di mata kuliah Matematika Sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencari tahu cara menghitung luas tapi dengan menggunakan konsep integral. Pada semester lalu kita belajar tentang cara menghitung luas pada geometri biasa. Nah, ini kita akan menghitung luas jika geometrinya tidak berbentuk seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan sebagainya. Nah, seperti apa caranya? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan dulu apa sih itu integral. Baik, jadi integral itu bisa dikenal juga sebagai anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, kita sudah pernah pelajari mungkin di SMA tentang turunan. Kalau misalkan ada fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya atau biasa ditulis f aksen x itu sama dengan 2x. Maka kalau integral itu anti turunan, kalau kita integralkan f aksen x dx atau integral dari 2x dx itu akan diperoleh kebalikannya, yaitu x pangkat 2. Jadi kebalikannya ini sama dapat ini. Ini harus ditambah dengan c. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau di sini ada konstanta atau tidak. Dan ini untuk integral yang tidak memiliki batas. Batas bawah sama batas atas. Tapi kalau sudah ada batasnya, kita bisa langsung substitusi batasnya. Sehingga secara sederhananya kita bisa definisikan integral seperti ini sesuai rumusnya, yaitu integral dari x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Oke, ini harus ditambah dengan C. Nah, untuk konstanta, integral yang berbentuk konstanta, konstanta itu tidak memiliki variabel X, jadi dia bisa 1, 2, sepertiga, seperdua, atau min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi kalau konstanta yang diintegralkan, maka hasilnya adalah Kx ditambah C. Dan kalau sudah ada batasnya, misalkan batas A sampai B, fx dx, maka integralnya ini kita misalkan fx itu integralnya adalah f besar. Maka kita masukkan batas atas fb dikurangi dengan fa. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat contoh berikut. Jadi, kita misalkan fx sama dengan 2. Sehingga kalau kita gambar grafiknya, sini 2. Jadi fx itu sama dengan y ya. Y sama dengan 2. Jadi dia bentuk garis seperti ini. Ini adalah fx. Kita ingin mencari integral fx, integral dari 2 dx dengan batas 0 sampai 3. Jadi 0 sampai 3 ini batasnya ya. Nah, konstanta yang diintegralkan maka hasilnya sama dengan, nah ini tadi konstanta diintegralkan kx hasilnya. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 2x. Nah, kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawah 0 sampai 3. Kita masukkan batas atas dulu. Berarti 2 dikali 3. Jadi x-nya diganti dengan 3. Dikurang 2 kali 0. Batas bawah 0. 2 kali 3, 6. 2 kali 0, 0. Hasilnya sama dengan 6. Sehingga bisa kita katakan luas dari daerah ini sama dengan 6. Nah, kalau kita menggunakan rumus persegi panjang, ini sama dengan lebar atau panjang kali lebar 3 kali 2. Sama dengan 6. Nah, kalau soalnya sesimpel ini, kita bisa langsung menggunakan rumus persegi panjang atau rumus persegi, kalau dia bentuknya persegi. Tapi kalau bentuknya kurva, itu akan menyulitkan, sehingga kita menggunakan pendekatan integral untuk soal-soal seperti itu. Saya akan berikan contoh untuk yang model kurva. Misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah
1. Oke, kita gambar dulu kurvanya seperti apa. Ini titik potongnya di sumbu Y itu sama dengan 1, sehingga kurvanya berbentuk seperti ini. Anggaplah di sini titik potongnya 1. Kita ingin mencari luas daerah, misalkan di sini dari 0 sampai 1, 2, 3, sampai 3. Kita ingin mencari luas daerah ini. Nah, kalau kita mau menggunakan geometri bidang datar biasa, ini kita tidak ada model yang melengkung seperti ini, sehingga akan menyulitkan. Jadi kita akan menggunakan integral. Jadi integral 0 sampai 3 X pangkat 2 ditambah 1. Ingat, ini ada dx. Nah, kita integralkan dengan menggunakan rumus integral yang tadi. Kalau X pangkat N dx itu sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Berarti kalau X pangkat 2, integralnya adalah X pangkat 2 tambah 1 tambah 1. Hapus dulu. Oke, jadi X pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1 ditambah integralnya 1. Nah, ini dia konstanta, berarti langsung saja 1X. Nah, ini batasnya adalah 0 sampai 3. Nah, kita masukkan berarti X pangkat 2 tambah 1 kan 3, dibagi 3 ditambah 1, tambah X, tambah X dengan batas 0 sampai 3. Kita masukkan batasnya, mulai batas atas. Berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 3. Oke. Jadi X-nya diganti dengan 3, dikurang batas bawah. Berarti 0 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 0. Nah, kalian bisa tebak, ini hasilnya pasti 0. 0 bagi 3. 0 pangkat 3 kan 3. 0 pangkat 3, 0. 0 dibagi 3, 0. 0 dikurang 0, 0. Jadi ini hasilnya pasti 0. Kita tinggal mencari yang ini. 3 pangkat 3, 27. 27 dibagi 3, 9. Ditambah 3. Hasilnya sama dengan 12. Jadi luas daerah ini adalah 12. Oke, kalau satuan luasnya cm, berarti 12 cm kuadrat. Oke, jelas ya. Saya akan memberikan satu contoh soal lagi. Misalkan fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1 berarti dia memotong sumbu Y di min 1. Sehingga kurvanya bentuknya seperti ini. Misalkan kita ingin mencari daerah dengan batas 0 sampai 3 juga ya. Oke. Jadi kita ingin mencari daerah ini dan daerah ini. Nah, karena ini terbagi dua wilayahnya, ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X, ini di bawahnya. Maka kita bagi dua, ini kan 0 sampai 1, 2. Kita bagi dua perhitungannya. Bagi dua. Jadi, ada yang batasnya 0 sampai 1, ada batasnya 1 sampai 3. Karena kalau dihitung bersamaan, itu hasilnya akan saling mengurangi. Sehingga tidak mendapatkan luas yang dicari. Oke, langsung saja berarti kita integralkan dulu x kuadrat tambah 1. Integral dari x kuadrat kurang 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti x ini ditambah 1, 2 tambah 1, 3 langsung saja. 2 berarti dibagi 3. Dikurang x, ya. Ini konstanta diintegralkan menjadi x. Nah, ini kalau batasnya 0 sampai 1, ini masih tambah C ya, karena belum ada batasnya. Kalau batasnya 0 sampai 1, x kuadrat kurang 1 dx, maka dengan hasil yang sama, x pangkat 3 kurang 3, bagi 3 kurang x,
Batasnya 0 sampai 1. Kita masukkan batasnya. Batas atas adalah 1, berarti 1 pangkat 3 dibagi 3 kurang 1. Batas bawahnya 0. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, kalau dimasukkan 0 ke sini, ini hasilnya pasti sama dengan 0 semuanya. Langsung saja, 1 pangkat 3 kan 1, berarti 1/3 kurang 1. Samakan penyebutnya, 3 kali 1, 3. Berarti hasilnya sama dengan 1 kurang 3, min 2 ya, min 2/3. Kok bisa minus? Luasnya bisa minus, karena dia berada di bawah. Sehingga sebenarnya luasnya adalah 2/3. Luas yang ini. Nah, sekarang kita hitung luas yang ada di atas sumbu X. Berarti integral 1 sampai 3 dari X kuadrat kurang 1 dx. Hasilnya X pangkat 3 dibagi 3 kurang X dengan batas 1 sampai 3. Kita masukkan dulu batas atas, berarti 3 pangkat 3 bagi 3 dikurang 3 dikurang. Batas bawah berarti 1 pangkat 3 dibagi 3 kurang 1. Oke. 3 pangkat 3 sama dengan 27 dibagi 3, 9. Berarti 9 dikurang 3 dikurang. Ini sama modelnya yang ini ya. Berarti kita dapat min 2/3. 9 kurang 3, 6. Nah, min ketemu min berarti menjadi plus 2/3. Nah, ini kita samakan penyebutnya, penyebut 3. 3 kali 6, 18 tambah 2. Sama dengan 20/3. Jadi luas ini sama dengan 20/3. Kalau di total, luas yang di bawah ditambah luas yang di atas berarti 20 tambah 2 berarti 22/3. Inilah luas secara keseluruhan. Oke, demikianlah penjelasan tentang menghitung luas dengan menggunakan integral. Sebagai latihan, ini soal saya berikan 3 nomor, silakan dikerjakan. Bisa ditanyakan di kolom komentar kalau misalnya ada yang belum dipahami. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.